Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru semuanya di seluruh Indonesia. Kita ketemu lagi dalam seri materi pembuatan website pembelajaran dengan Google Sites. Pada pertemuan ketiga ini kita akan bicarakan berkaitan dengan insert content. Ya, pada insert content yang jelas di Google Sites nanti kita bisa memasukkan teks, ya, gambar, video dari YouTube, kemudian juga maps, dan lain sebagainya. Secara umum, untuk pengaturan atau memasukkan konten, kita mengaktifkan tab menu sisipkan. Di bagian tab menu sisipkan itu nanti akan ada pengaturan tata letak dan juga memasukkan konten. Nah, ini yang berkaitan dengan tata letak, ya. Kemudian di bawahnya nanti kalau kita scroll, maka akan muncul beberapa jenis item yang bisa kita gunakan untuk memasukkan konten. Nah, pada penggunaan layout sebenarnya cukup banyak, tapi kita contohkan salah satu yang paling sederhana, yakni menggunakan gambar dan teks. Misalnya kita pilih, maka tampilannya nanti di bagian rancangan website akan muncul seperti ini. Nah, di dalam area kotak ini ada tanda plus. Ketika kita klik, maka akan muncul ada beberapa option menu atau pilihan. Kalau kita pilih upload, maka nanti yang muncul adalah tampilan folder di komputer kita. Adapun kalau pilih gambar, ini akan memunculkan beberapa opsi terkait dengan kategori gambar yang ingin kita munculkan dari internet. Kalau dari drive itu akan memunculkan gambar dari drive atau dari Google Drive, ya. Kemudian kalau kita pilih YouTube, maka nanti yang akan muncul adalah kita diminta memasukkan link YouTube. Bisa dari link YouTube kita pribadi atau dari orang lain. Adapun kalender ini berkaitan dengan agenda kegiatan yang kita buat di Google Calendar atau mungkin juga dari Google Classroom yang pernah kita agendakan berkaitan dengan tugas-tugas siswa. Adapun untuk peta memasukkan map, ya, Google Map misalnya untuk menunjukkan lokasi dari sekolah kita, misalnya seperti itu. Dan di sini ada klik untuk mengedit ini untuk mengisi, ya, judul, dan kemudian ini di bawahnya bisa sebagai tulisan tambahan. Ya, untuk konten, jadi ketika kita geser, maka akan ada beberapa pilihan terkait yang pertama, teks yang dapat diciutkan, daftar isi, carousel gambar, tombol, kemudian juga ada pemisah, placeholder, YouTube, kalender, peta, dan dokumen. Baik, kita langsung praktekkan saja supaya bisa lebih jelas. Oke, kita menuju ke rancangan kita di Google Sheet-nya. Ya, kita masuk. Nah, di sini kita lanjutkan dari pertemuan kedua dulu, yakni rancangan kita ini. Nah, sebagai contoh, di sini sudah kita buat kemarin, ya, terkait dengan headernya dan footernya. Nah, sekarang saya masukkan untuk layoutnya. Double klik. Nah, sekarang muncul area kotak, ada tanda plus dan area teks. Kita klik tanda plus, ya. Nah, akan muncul menu. Ini kita sesuaikan kebutuhan kita, ya, atau tergantung dari objek yang kita punya, mau dari upload,
Kalau upload ini nanti menampilkan ya dari komputer kita, ya dari komputer kita. Kemudian kalau pilih gambar, ini akan memunculkan dari internet. Jadi dengan pertama ada dengan URL, berarti alamat websitenya, gambar yang akan kita munculkan, atau dengan menggunakan fasilitas Google penelusuran, yakni dengan mengetikkan, di sini misalnya saya ketik komputer. Nah, akan muncul gambar-gambar komputer. Kemudian juga ada foto, ini foto yang pernah kita pakai ya, terus kemudian Google Drive. Ini berarti dari Drive. Hampir sama, ya ini saya ulangi lagi di sini, hampir sama dengan dari Drive ini. Jadi terwakili di sini, ini dari Drive juga sama. Kemudian juga kita bisa YouTube. Nah, kalau dari YouTube berarti kita harus memasukkan pencarian sesuai dengan topik yang kita inginkan. Ya, saya sampaikan dulu, kita contohkan dengan menggunakan dari Drive ya, dari Drive. Karena dari Drive itu berarti kita bisa akses dari mana saja. Ya. Oke, website pembelajaran ini gambar saya ada di sini. Ya. Saya pengen memasukkan gambar komputernya. Ya. Nah, ini. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita sudah memasukkan suatu konten gambar. Ya, selanjutnya kita juga bisa mengisi teksnya ya. Dalam hal ini saya menggunakan bantuan dari Microsoft Word ya untuk memasukkan tulisan untuk mempercepat waktu ya. Jadi ini nah jaringan komputer ini saya copy, saya tinggal paste di sini. Oke. Kemudian yang di sini kita isi. Nah, supaya mempercepat kita isikan sudah. Ini kita tutup dulu. Nah, tulisan ini bisa kita edit jadi jaringan komputer, misalnya ukurannya yang bagaimana kita bisa atur, misalnya sesuai dengan ini judul, nah, besarannya. Teks normal oke, sudah sesuai. Misalnya device ini kita miringkan. Nah, kemudian bisa kita atur juga dari gambarnya biar agak besar, menyesuaikan dengan tulisan. Oke. Ini berkaitan dengan konten gambar dan tulisan. Lanjut. Di sini juga ada berkaitan dengan konten teks yang diciutkan. Kita klik dulu. Nah, bentuknya seperti ini. Kita isi tulisannya untuk mempercepat dapat menggunakan dari tulisan di Microsoft Word. Ya, saya tampilkan dari Microsoft Word. Saya ambil sekarang sejarah jaringan komputer. Kemudian teksnya saya ambil yang cukup banyak sampai di sini. Oke, nah ini cukup banyak dan panjang ya tulisannya, bacaannya. Namun dengan konsep teks yang dapat diciutkan ini tidak kelihatan. Ketika kita klik begini dia akan kelihatan. Ya. Untuk daftar isi kita coba juga klik. Nah, akan muncul sesuai dengan judul yang kita tulisnya. Saya abaikan dulu tampilannya, saya hapus. Nah, ini juga ada yang menarik. Korsel gambar ya.
kita masukkan juga Korsel gambar. Ketika saya klik tadi, maka akan muncul area pengisian. Di sini pengisian gambarnya minimal 2 gambar, maka kita pilih. Klik, ada pilihan upload gambar, ini nanti mengambil dari komputer, kalau pilih gambar dari internet. Nah, saya ambil dari Google Drive. Saya persiapkan di sini ada beberapa gambar. Contohnya saya pengen menampilkan gambar kabel. Ini sudah terpilih 1, kemudian 2, 3. Saya pengen menampilkan 3. Oke. Sisipkan ya. Nah, ini efek dari Korsel gambar. Supaya kita tahu bentuk hasilnya ketika dijalankan, maka kita bisa pakai pratinjau. Nah, ini secara komputer tadi ketika diklik akan muncul. Kemudian dari gambar, Korsel ketika kita klik lanjutannya akan bisa berganti. Ini adalah efek dari konten Korsel gambar ya. Dilihat dari tablet jadi seperti ini. Dilihat dari HP ya. Oke. Cukup bagus, kita lanjut lagi. Penataannya juga bisa kita geser ya. Ya, misalnya saya pengen di tengah seperti ini. Baik. Kemudian ada tombol. Ini nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya karena nanti berkaitan dengan halaman. Selanjutnya di sini ada pemisah. Kita gunakan untuk membatasi antar konten. Nah, seperti ini. Akan ada garisnya. Kemudian di bawahnya ini ada kita klik lagi pemisah. Andaikan penempatan kita tidak sesuai misalnya, maka kita juga bisa memindah. Contoh ini. Sejarah misalnya kita pengen diletakkan di bawah, maka bisa kita tarik seperti ini. Nah, jadi tergantung kebutuhan juga. Ya, ini tadi kabel, kemudian ini sejarahnya saya pindah, saya atur, ini agak melebar. Selanjutnya placeholder, nah, seperti ini. Jadi ini bersifat umum atau general, yakni ketika kita klik, maka tampilannya bisa nanti masukkan gambar dari komputer, masukkan gambar dari internet ya, dan juga dari drive, serta juga nanti kalau kita mau dari YouTube. Serta di sini ada kalender serta peta. Nah, contohnya saya pilih gambar lagi. Sekarang saya menggunakan pilih gambar yang secara umum. Contoh seperti ini saya pakai dari penelusuran high-tech gitu ya misalnya. Nah, ini. Oke, ini sekedar contoh. Ya, saya lanjutkan lagi. Saya beri tanda pemisah dulu. Selanjutnya kita pilih YouTube. Nah, YouTube di sini kita bisa menggunakan pencarian sesuai dengan topik yang kita inginkan. Misal saya ketikkan dari apa yang sudah pernah saya buat. Jaringan komputer. Ya. Ini sebagai contoh saja. Nah, ini saya pilih yang awal saja sebagai contoh. Nah, di sini akan muncul bentuk koneksi jaringan. Ini bisa kita beri teks dengan komentar di sini.
kita sesuaikan. Ya, kita letakkan di sini. Nah, ini sebagai teksnya. Cara membuat jaringan. Nah, ini contoh. Saya buat biar sejajar saja. Baik, selanjutnya lagi untuk peta. Nah, kalender ini karena tergantung dari aktivitas, jadi kalau memang belum pernah ya berarti nggak muncul. Ya kalau sudah berarti bisa muncul. Kalau peta di sini kita bisa masukkan terkait dengan tempat yang kita inginkan. Contoh, saya contohkan di sini SMKN 1 Ngasem misalnya. Nah, maka akan muncul ini untuk mapnya ya. Nah, sekarang kita bisa coba untuk di preview. Preview dalam bentuk HP, dalam bentuk tablet, dalam bentuk laptop. Nah, bisa kita lihat gambarnya. Ini gambar-gambarnya. Ini masukkan gambar, ini tadi video. Jadi kalau kita klik nanti dia bisa play ya, jalan. Dan ini merupakan peta. Jadi ketika diklik, lihat peta lebih besar juga aktif. Nah, ini langkah-langkah atau cara kita bisa memasukkan konten. Dan selanjutnya artinya tergantung kreativitas kita, bagaimana kita bisa mengatur dengan baik, dengan bagus. Silakan Bapak Ibu berkreasi. Nah, kalau sudah selesai bisa klik publikasikan. Nah, ini dipublikasikan. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.